Indonesia darurat sampah. Data yang disampaikan oleh BRIN, jumlah sampah plastik yang terbuang hingga ke laut mencapai 8 juta ton dalam setahun. Tahukah kamu sampah plastik di Sungai Cisadane, Tangerang sudah hanyut sampai ke benua Afrika? Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Setiap harinya, wilayah Jabodetabek setidaknya menghasilkan 7.000 ton sampah plastik. Sebagian besar berasalkan dari konsumsi harian masyarakat urban, termasuk dari industri makanan dan minuman. Semua sampah itu atau limbah itu berakhir di TPA, sungai, hingga mengotori laut. Namun, di tengah krisis sampah yang semakin memburuk, kini muncul suatu harapan dari tempat yang tak terduga. Sebuah kedai kopi, Kopi Nako, yang dikenal dengan suasana estetik dan kopinya yang kekinian. Kopi Nako menyeduh lebih dari sekedar minuman. Melalui program Daur Baur, mereka mengolah sampah plastik, khususnya gelas Kopi Nako menjadi meja, kursi, dan karya fungsional lainnya. Inilah kisah bagaimana secangkir kopi bisa menjadi awal gerakan keberlanjutan. Kalau sampai saat ini kita memproses plastik dari Kopi Nako itu berjenis PP. Seperti itu, berjenis PP, tapi ada dua. PP yang pertama itu dia kalau bentuknya dia lebih keras, tapi dia lebih gampang meleleh. Kalau untuk di grade 2 sendiri dia lebih susah untuk meleleh. Karya apa yang sulit untuk saat ini mungkin lebih ke merchandise, karena merchandise harus memakai alat CNC. Ada alat tambahan yang tidak ada di pabrik, jadi ya, dan lumayan susah karena biasanya CNC itu digunakan ke besi, bukan ke bahan plastik. Untuk tantangan kita lebih ke bagian mesin mungkin, karena kita mesin masih hanya ada satu flow saja, jadi itu yang kita push untuk beberapa outlet Kopi Nako yang akan buka, jadi banyaknya errornya di mesin.
karya apa yang berkesan? Berkesan menurut saya membangun project pertama, membangun outlet Daur Baur Experience, karena memang hampir 70 hingga 80% itu dari recycle. Karena dari meja bar, kita meja DJ, terus kita merchandise, kita untuk tribun, untuk meja komunal, semuanya itu dari recycle. Oke, kalau misalnya dari sampah plastiknya itu per hari kita nerima 500 kilo, kalau enggak 200 kiloan kurang lebih per harinya itu, Kak. Kalau misalnya dari prosesnya itu kan kita mulai dari pencacahan. Mulai pencacahan itu kita mulai dari ke mixer untuk diwarnain, dan kemudian habis itu ditata secara produksian, kayak ditatain di moldingan, habis itu dimasukin ke mesin press yang panas. Sudah itu ditunggu sekitaran 30 menit untuk ukuran yang 1 cm. Dan habis sudah cair kemudian dimasukkan ke mesin press stamping yang dingin untuk didinginkan itu. Lalu ke finishing sih, Kak. Kalau soal aware, aku jujur aware banget sih, karena program Daur Baur ini kan bagus banget ya inovasinya, dan juga banyak banget yang bisa dicontoh, kayak daur ulang sampah plastik bisa jadi produk-produk yang bisa digunakan kembali. Contohnya kayak ini ada meja, terus juga ini kan ada atap ini tuh benar-benar dari daur ulang sampah plastik. Kalau buat aku ke Kopinako, jujur karena aku juga belajar soal daur ulang sampah, aku jujur tertarik sih buat lihat langsung kayak produknya tuh kayak apa sih, mereka tuh produksinya apa aja. Contohnya mereka ada bikin merchandise, itu tuh juga dari daur ulang sampah. Dari aku, harapan buat coffee shop lain, menurut aku ini patut banget sih dicontoh, karena semakin banyak coffee shop yang menggunakan daur ulang sampah ini, menurut aku bikin lingkungan juga menjadi lebih bersih. Karena kan sampah di Indonesia, terutama sampah plastik tuh lagi banyak banget. Kalau kita daur ulang dengan baik, apalagi dijadiin produk-produk kayak gini, kayak meja ataupun kursi, itu tuh berguna banget dan pasti bagus banget buat kedepannya. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SPSN, hanya ada sekitar 39% dari total sampah di Indonesia yang berhasil terkelola dengan baik. Artinya, lebih dari separuhnya masih berakhir di tempat pembuangan akhir atau mencemari lingkungan. Mengelola sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita, pelaku bisnis, konsumen, dan komunitas. Di tengah ancaman krisis lingkungan, langkah kecil seperti memilah sampah, membawa tumbler, atau mendaur ulang gelas plastik bisa menjadi awal dari perubahan besar. Program Daur Baur membuktikan bahwa inovasi dan kepedulian bisa berjalan berdampingan, bahkan dari sebuah kedai kopi. Karena bumi yang bersih bukan sekedar harapan, tapi hasil dari aksi bersama. Dari Kopinako, untuk masa depan yang lebih hijau.